yang merepresentasikan Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya info menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Ya, jadi buat kamu teman-teman yang sedang berbisnis dan perlu desain-desain buat keperluan bisnisnya seperti logo, desain kemasan, dan lain sebagainya, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya, kontak langsung, oke? Iya. Oke nih deh, ada info menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Ini info sih, lebih ke info info dengan bisnis kita. Oke. Desain gitu ya. Ini aku dapat thread ya, Ajis yang nge-share sih kemarin. Thread dari Twitter, baru pelajaran pertama udah langsung ditampar. Oke. Lihat nih. Logo tidak penting. Oke, kayaknya ini diambil dari sebuah buku ya. Buku ya, kita nggak tahu ya, kita nggak nyebutin juga bukunya, kita nggak tahu bukunya apa. Intinya seperti ini. Kita lihat narasi dalam si bukunya ya. Kita coba diskusi dan bedah nih ya. Iya, kita diskusi ya. Dari satu penggalan foto buku ini. Iya, kita nggak tahu kan fullnya seperti apa. Cuman kita lihat dulu deh satu penggalan buku ini ya. Jika Anda pernah menghabiskan waktu untuk membuat atau mendesain ulang suatu logo untuk perusahaan Anda, angkat tangan Anda. Angkat. Jangan khawatir, tidak satupun di Starbucks yang akan menyadarinya. Nah, cobalah ingat rapat berjam-jam yang berulang kali membahas detail-detail kecil, menentukan warna biru mana yang lebih baik, merepresentasikan pernyataan tujuan perusahaan kamu gitu, perusahaan Anda, atau memilih suatu atau dua jenis huruf yang sesuai. Anda tidak akan pernah mendapatkan kembali masa-masa seperti itu lagi dalam hidup Anda. Kami di sini untuk memberitahu Anda satu rahasia kecil, logo tidak penting. Oke. Dan logo tentu saja bukanlah awal dan akhir dari branding. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang pada logo, tetapi brand tidak berada di tangan kita. Brand milik pasar kita. Gimana nih? Coba kita bahas ya. Di sini kan ada kata-kata ya, logo tentu saja bukanlah awal dan akhir dari branding. Ya memang iya. Iya betul. Kalau dari secara narasi, logo bukan awal dan akhir. Iya. Betul. Untuk secara branding ya. Betul sekali. Iya. Tapi logo adalah bagian dari branding. Nah, itu yang harus jadi catatan juga gitu. Iya, itu harus jadi catatan juga karena logo juga bagian dari branding. Misalnya seperti ini, kita punya produk yang enak. Kita sering bahas sih di video-video apapun gitu ya. Kita punya produk yang enak, tapi nggak ada namanya sekali, tidak ada logonya sekali. Itu misalnya kamu mau beli nih, beli keripik yang kemarin, yang mana? Keripik apa? Pasti Dino akan tanya balik, keripik apa gitu. Iya, betul. Ya, ya itu ya, ketika tidak ada. Jadi gini, kan dia tadi seolah berbicara logo tidak penting. Logo tidak penting karena logo itu bukan awal dan akhir dari branding. Betul. Sedangkan kita bilang bahwa betul logo bukan awal dan akhir. Bukan awal dan akhir, tapi bagian juga dari branding itu. Gitu. Dan tadi pada kasus ya, kalau misalnya kita punya sebuah produk dan produk itu tidak ada logonya, ketika kita mau beli produk itu lagi, kita bingung namanya apa ya? Iya. Ya nama produknya apa gitu. Misalkan keripik pisang misalnya. Beli keripik pisang dong yang kemarin gitu. Apa namanya? Keripik pisang apa gitu. Logonya juga nggak ada gitu kan. Nah, logonya juga nggak ada. Iya, di sini ada lagi beberapa penggalan kalimat nih. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang pada logo, tetapi brand tidak berada di tangan kita. Brand milik pasar kita. Ya, setuju. Betul. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang pada logo. Sebenarnya tidak juga. Kan bisa di awal-awal mungkin pakai logo-logo yang free komersial. Banyak kan? Kalau saya mengartikan ini lebih ke ini, Gimana? Kan tadi brand itu milik pasar. Betul. Ya kan? Nah, si ownernya itu fokus ke logo yang merepresentasikan
merepresentasikan iya, keinginan dari ownernya. ya, keinginan dari ownernya. Iya, bukan dari pasar. Logonya itu tidak mencerminkan produk yang diinginkan oleh pasarnya. Harusnya. Makanya uangnya habis untuk itu gitu ya. Lebih Iya, uang itu ngerti. habis untuk mikirin itulah, waktunya Iya, habis iya, untuk iya, mikirin egonya gitu, Iya, ego iya, iya. ownernya pengen ini. Sedangkan pasar sebetulnya logonya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Oh, ngerti. Makanya hadirlah studio desain grafis Kebun Desain yang bisa menjawab itu semua. Iya. Bikin logo yang sesuai dengan pasar yang kamu miliki. Iya. Biar apa? Biar kata-kata ini bisa kita patahkan. Kita menghabiskan banyak waktu dan uang pada logo. Iya kan ya? Iya. Padahal dia bikin logo dan bikin logonya berdasarkan tadi ownernya sendiri, ownernya. Pengen warnanya pink gitu. Sedangkan pasar bukan ibu-ibu muda tapi lebih ke orang dewasa yang metal misalnya. Iya, gitu. Nggak mungkin kan dikasih warna pink. Iya. Ya kayak gitu. Tadi dia pasarnya itu adalah anak-anak muda yang dia bisnis baju nih, kaos distro gitu distro, ya. oke. Contoh dia bisnis kaos distro yang pasarnya itu anak-anak muda yang seneng ya dunia metal gitu misalkan kayak gitu ya. Dia malah egonya dia itu senang dengan yang cute, yang funny. Iya, fun gitu, yang funky gitu. Funky. Sedangkan pasarnya itu yang yang metal gitu. Yang funky kan lebih berwarna, lebih colorful misalkan kayak gitu. Kayak Blackpink ya. Iya, kayak gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya yang metal enggak seperti itu. Nggak Mungkin gitu. lebih auranya gelap, dark, hitam dark cocok gitu. misalnya seperti itu. Nah, makanya akhirnya tidak sesuai dengan pasar dan tidak diterima dengan pasar. Nah, ini dia ya. Jadi benar brand itu milik pasar. Ya, maka dari itu kita harus bikin logo yang sesuai dengan pasar. Betul. Itu biar kamu nggak ngabisin waktu di situ, nggak ngabisin uang di situ yang ubah lagi logonya, ubah lagi sesuai ego kamu gitu ya. Ya, tapi sih kita karena emang belum baca full habis bukunya, mungkin ada point of view lainnya. Tapi kan ini kan karena ada buku itu dan buku ini diposting sama si netizen hanya halaman Di depannya Twitter, ya? di Twitter lagi kan yang rame lagi. Jadi khawatir bikin representasi bahwa nggak usah bikin logo gitu. Iya, Makanya gitu. kita bikin video ini. Iya. Gitu. Soalnya penggalan dari judulnya, headline dari judulnya lah, subjudulnya tuh logo tidak penting gitu. Nah, Terus itu kan narasi awalnya memang menyudutkan. dibuat untuk menarik dulu dibaca gitu. Iya. Sedangkan ini fotonya cuma satu doang, nggak full satu buku gitu kan. Jadi kalau kita mau full ya kita harus beli sini. Iya. Nantilah kita baca secara detail. Nanti kita lihat bukunya apa ya namanya. Oke, jadi itu ya sekilas tanggapan kita terkait dengan penggalan buku tadi. Logo tidak penting, ya penting tidak penting, ya tetap harus pakai logo gitu. Iya. Biar apa? Biar dari awal tuh brand kamu dikenal dengan mudah. Apalagi sekarang, ya kemarin kan bahas video tentang Haki ya. Logo itu kan penting buat daftar Haki, apalagi. Iya. Nah, ini bisa kita katakan kalau logo betul tidak penting kalau kamu brandingnya itu nggak mau sampai besar. Oh, ngerti, paham. Gitu ya. Kalau kamu brandingnya seadanya, gitu ya, nggak mau bisnisnya itu sampai sebesar mungkin, gitu pengen ya. dikenal sama satu kecamatan aja deh cukup gitu. Gitu ya. Logo menjadi tidak penting, iya bisa gitu. Bisa. Tapi kalau kamu brandingnya itu pengen perusahaan kamu atau usaha kamu itu besar, logo menjadi sangat penting. Betul sekali. Oke, itu dia pembahasan kali ini terkait logo itu penting atau tidak penting. Mudah-mudahan buat UMKM tidak bingung lagi nih ya untuk bikin logo, karena logo itu penting tidak penting tetap harus punya. Iya. Gitu. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat. Serta kalau pengen mendukung channel ini bisa klik tombol dolar ya, diisi gitu ya, supaya kita semangat lagi bikin konten-konten edukasi terkait dengan bisnis dan desain kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. bye. Bye.